Salam, Shalom. puji Tuhan, luar biasa pada saat pagi hari ini kita boleh ada ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anakku, kita akan bersama-sama mau menikmati firman Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Nafas kehidupan kami peroleh, kesehatan sempurna, kekuatan yang sempurna. Kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami mendengar, dimanapun kami berada, kami boleh Tuhan disentuh, dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ini adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih firman yang hidup, biarlah hidup di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, mari Allah Roh Kudus, pimpinlah pembacaan firman-Mu ini, sehingga kami tidak mengalami kesesatan di dunia ini, Bapa. Kami memperoleh kebenaran, sebenar-benar adalah kebenaran-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa menyerahkan Tuhan, persekutuan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, salam. Shalom. Kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama, yaitu di dalam kitab Roma pasal yang ke-16 ayat terakhir ya. Ayat terakhir ya. Segala kemuliaan bagi Allah ya, di perikopnya segala kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan. Kita akan membaca dalam ayat 25, 26 ya. Sampai 27 ayat 3 ayat ini menjadi renungan kita pada hari yang penuh berkat ini. Ya, kalau sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama sambil kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Puji Tuhan. 3, 2, 1. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menuruti perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, rahasia Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Itulah punya tema pada hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan bahwa Yesus Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Injil itu harus diberitakan. Dan kita tahu bahwa Injil ini telah terselubung atau tertutup berabad-abad. Sejak daripada zaman yaitu Musa, ketika Musa bertanya, siapakah nama itu Allah yang mengutus aku, yang supaya bangsa Israel bisa dengar, bisa taat, bisa tunduk, bisa beribadah kepada Allah yang punya nama. Tapi Allah berkata, akulah aku. Nah, jadi dia tidak menyatakan nama, dia hanya menyatakan bahwa akulah aku. Allah ya Allah, ya. Sehingga berabad-abad dan generasi demi generasi sampai kepada generasi yang pada hari ini, generasi Kristus Yesus Tuhan, baru nama Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus ya. Di dalam, coba tolong dibaca Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 12 disebut, di mana situ berkata bagaimana? Ayat 12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amen. Jadi di kolong langit ini tidak ada nama lain selain Dia. Dia itu adalah Yesus Kristus. Dialah itu Injil, kekuatan Allah. Jadi kita lihat betapa luar biasanya firman Tuhan. Kita hari ini boleh menikmati yaitu rahasia yang berabad-abad yang tertutup, yang terclose ya, yang terselubung. Puji Tuhan kita boleh menikmati
yaitu rahasia itu. Rahasia itu di dalamnya yaitu Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Itulah pemberitaan yang abadi. Ya, jadi abadi itu tidak pernah berubah. Yesus itu tetap harus diberitakan. Kalau hari-hari ini di berbagai media yaitu terjadi yaitu berbagai macam yaitu selisih paham tentang Yesus Kristus, itulah bagi mereka lah begitu. Tapi bagi kita hari ini, kita akan tetap berpegang kepada firman Allah yang teguh bahwa salib Kristus itu bagi orang dunia adalah kebodohan. Tetapi salib Kristus bagi saudara dan saya bukan suatu kebodohan, tapi suatu kekuatan Allah. Iya, coba dibaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Kita lihat, puji Tuhan. Iya. Coba dibaca bagaimana di situ berkata. Sebab pemberitaan tentang salib Yesus Tuhan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Amin. Amen. Jadi kita lihat bahwa bagi orang yang akan binasa, salib Kristus itu adalah suatu kebodohan. Saudara bisa bayangkan kenapa orang bisa katakan bodoh? Karena bagi mereka Yesus itu tidak disalib. Bagi mereka Yesus itu tidak dilahirkan. Bagi Yesus itu tidak jadi manusia. Itulah suatu kebodohan bagi mereka. Tapi bagi kita yang adalah punya iman, karena beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa kekristenan itu diidentikan dengan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi kita ini beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus itu bukan karena kita melihat, bukan hanya kita karena mendengar, bukan kita hanya merasakan, tetapi kita harus pakai yaitu namanya indera yang keenam, yaitu indera yang iman. Iman itu adalah percaya sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah namanya iman. Jadi iman itu bukan ilmu pasti, ya. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan yang akan datang itu, ya. Iman itu saudara-saudara kasih oleh Tuhan di Kolose berkata pasal 1 ayat 25 tolong dibacakan supaya kita ini mengalami yaitu Kolose 1 ya tolong dibaca. Kolose pasal 1 haleluya ayat 25 mulai. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan apa? Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Iya, terus. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan dari turunan ke turunan. Dari turunan ke turunan. Tapi hari ini sekarang dinyatakan kepada setiap kita orang-orang kudus. Terus. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus itu adalah pengharapan dan kemuliaan. Apa itu pengharapan? Pengharapan kita itu bagaikan saul yang diturunkan ke laut sedalam mungkin. Dan dia akan yaitu mencapai dasar laut. Jadi iman kita sama. Iman kita yaitu dari iman memimpin kepada iman. Jadi iman kita tidak pernah akan berubah. Pengharapan kita tidak pernah berubah. Pengharapan itu tidak mempermalukan kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan rata di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jadi kalau kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang dikatakan iman. Itu yang dikatakan rahasia yang berabad-abad
yang diberitakan oleh para nabi, oleh para rasul, bahkan oleh para hamba-hamba Tuhan zaman dahulu telah dinyatakan. Nyatakan kepada siapa? Kepada kita, yaitu di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus adalah di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan luar biasa. Jadi luar biasa, Yesus itu adalah suatu kemuliaan. Kalau bagi orang dunia, Yesus itu sebagai kebodohan. Salib Kristus itu sebagai kebodohan. Bagi kita bukan sebagai kebodohan, tapi sebagai kemuliaan dan sebagai kekuatan Allah. Jadi jangan sampai kita mengalami yaitu resesi iman. Jangan sampai kita mengalami yaitu berbagai macam konflik, yaitu kita akan mempersoalkan di dalam Yesus Kristus, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita persoalkan. Bagi orang dunia dipersoalkan, tapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada salib Kristus yang telah mati 2000 tahun lalu, itu adalah menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan kita. Salib Kristus itulah bagi orang percaya adalah kekuatan. Salib Kristus bagi orang percaya itu adalah keselamatan. Salib Kristus bagi orang percaya itu adalah yaitu mempunyai janji, yaitu pengharapan, yaitu kekal sampai selama-lamanya. Makanya untuk itulah bagi kita, bagi orang-orang dunia, roh-roh yang ada dalam dunia ini, coba kita lihat, ya, kita ini memiliki roh Kristus. Alkitab katakan, bagi mereka yang dipimpin oleh roh Kristus, mereka itulah anak-anak Allah, puji Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak dipimpin oleh Kristus, mereka itu bukan anak Allah, bukan milik Kristus. Nah, tapi saudara, kita tidak menerima roh membuat kita jadi takut. Tapi menerima kita roh membuat kita jadi orang-orang yang penuh ketertiban di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita punya Roh Kudus, tapi kita tidak ada ketaatan, apakah Roh Kudus ada dalam diri kita? Taat. Ya, kalau ibadah jam 10, ibadah jam 10 lah. Ya, supaya kita menunjukkan bahwa kita itu betul-betul menghormati ibadah Tuhan Yesus. Karena dia adalah kekuatan Allah. Dia adalah keselamatan bagi kita. Itu sebab mari jadi kekuatan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Dunia ini, ya, penuh dengan berbagai macam pertanyaan dalam Yesus Kristus. Itu orang dunia. Dengan berbagai macam filsafat, filsafat mereka mulai yaitu obrak-abrik tentang keselamatan itu. Tetapi bagi kita keselamatan dalam Yesus Kristus itu sudah final. Bagi kita keselamatan dalam Yesus Kristus itu sudah utuh. Ya, tidak lagi akan dipersoalkan. Karena di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalam kita memperoleh keselamatan. Itu sebab kita lihat bahwa bagi orang dunia, ya, coba baca dalam Alkitab, terang itu bagi mereka adalah gelap. Manis bagi mereka itu adalah pahit. Itu bagi orang dunia. Mempunyai roh yang bukan daripada Allah. Coba kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya Perjanjian Lama, pasal yang ke-5. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-5, kita akan lihat. Ya, ayat 21 dan 22. Pasal 5 maksud saya. Ayat 21. Sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ya, bagaimana firman Tuhan? Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, ya, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum, ya, dan juara dalam mencampur minuman keras. Ya. Yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Ya. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk
dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Amin. Jadi itulah orang dunia. Orang dunia berkata bahwa dalam ayat yang ke-21, 20, cilakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Ayat 20, maksud saya. Cilakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Cilaka. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang model begini, Alkitab tadi malam berkata mereka tidak ada fajar, mereka tidak ada terang. Tapi yang akan dialami adalah kegelapan demi kegelapan. Walaupun kelihatan mereka itu pintar. Iya. Kalau kita diajak beribadah, ya dikatakan ada merugikan. Tapi kalau kita berada bermain judi, dikatakan oh ini bisnis. Haleluya. Kita bermabuk-mabukan, oh ini baru bilang pesta. Haleluya. Terang disebut dikatakan pahit, menghambur-hambur duit aja, menghabis waktu saja. Iya. Padahal untuk Tuhan waktu itu sangat luar biasa. Raja Daud berkata, aku lebih suka tinggal di dalam bait Tuhan selama-lamanya. Jadi betapa sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita mulai tumbuhkan kerinduan untuk hidup bergaul dengan Allah. Tumbuhkanlah bahwa Kristus Yesus itu adalah sebagai sesuatu yang mulia dalam hidup kita. Jangan sampai Kristus itu hanya sebagai tambahan. Jangan sampai Yesus Kristus hanya sebagai bunga-bunga dalam hidup kita, kasihan. Tapi marilah kita mulai hari ini, walaupun kita hanya seberapa yang ada, kita mulai menunjukkan keseriusan di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Karena Yesus Kristus itu adalah kehidupan kita. Yesus Kristus itu adalah kekuatan kita. Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Yesus Kristus itu adalah sebagai penjamin hidup kita untuk masuk ke kekekalan. Jadi nanti besok-besok kita akan pelajari betapa orang-orang yang akan tidak dikenal oleh Tuhan. Saya sering berikan statement, buatlah Yesus heran, buatlah Yesus kenal kita. Luar biasa. Nah kalau suatu saat kita menyatakan diri orang yang memberitakan Injil, tapi dicampur baurkan dengan hal-hal duniawi. Iya, terang disebut gelap, gelap disebut terang. Kalau hidup kita ini sudah dicampurkan dengan roh-roh dunia, apa menjadi dalam hidup kita? Iya. Itu sebab kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh yaitu mencampuri politik. Politik itu lu bohong itu bisa jadi yaitu tidak bohong. Karena apa? Politik itu sudah dikasih oleh Tuhan, lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Itulah dunia politik. Maka iblis itu berusaha untuk membinasakan hidup kita itu, yaitu mengacaukan pengajaran itu dengan apa? Dengan otak kita, pikiran kita ini. Kalau pikiran kita ini tidak diserahkan sepenuh kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang akan memenuhi kita, roh apa yang ada dalam diri kita? Kalau kita tidak menerima Roh Kristus untuk memenuhi hidup kita, roh apa yang ada dalam diri kita? Pasti roh dunia. Nah, kalau roh kita tidak ada Roh Kudus, kita akan menjadi hawa-hawa akhir zaman. Mudah sekali terkecoh, mudah sekali ditipu. Iblis saja sudah bohongi. Oh, anak akan kalau makan anak akan jadi serupa dengan Allah. Inilah persoalannya. Kalau hidup kita ini tidak akan berjaga-jaga, kita bersepada, pikiran kita jaga, jiwa kita harus dijaga, roh kita harus dijaga, akal sehat kita harus dijaga. Jangan sampai kita tertipu. Orang bisa berkata manis itu pahit, terang itu gelap. Wow, luar biasa. Ini sangat berbahaya. Cilakalah mereka. Dikatakan ayat 22, cilaka mereka yang memandang dirinya itu bijaksana, yang menganggap dirinya itu pintar. Jadi orang-orang yang salib itu sebagai kebodohan, orang katakan bahwa itu sebagai kebodohan. Iya, ibadah itu sebagai kebodohan. Memuji Tuhan itu sebagai kebodohan. Orang-orang model begini, walaupun dikatakan bijaksana, walaupun dikatakan doktor, bisor, apapun, kalau menolak Yesus Kristus, itulah mereka akan menuju kepada kebinasaan.
kebinasaan. Dunia ini tidak bisa akan kita yaitu harapkan untuk memperoleh keselamatan. Karena dunia ini sekaligus dengan isinya akan binasa. Termasuk dengan kepintaran, termasuk dengan segala ilmu filsafat yang sedang membingungkan manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sekali lagi jangan sampai yaitu mengalami korban penafsiran. Kita ini korban-korban tafsiran. Kita tidak sadar sudah terjebak dalam suatu tafsiran yang salah. Ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu dikatakan bukan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Ya, kalau Yesus orang Filipina bukan Tuhan. Kalau Yesus orang Amerika Latin ya bukan Tuhan. Tapi Yesus yang ada diceritakan dalam Alkitab adalah Immanuel, adalah Mesias. Itulah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ada amin. Harus kita punya kepastian yang luar biasa. Oke, mari kita akan lihat di dalam firman Tuhan bersama-sama. Karena kekuatan Allah itu adalah merupakan salib. Sekali lagi kita akan baca di dalam Injil Roma pasal 1 ayat 16. Coba kita ulang lagi. Roma pasal 1 ayat 16. Puji Tuhan. Iya. Roma pasal 1 ayat 16. Bagaimana? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya mempunyai keyakinan yang kuat kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 17. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Terus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sekali lagi, kebenaran Allah itu yaitu ketika kita beriman kepada Yesus yang dirahasiakan oleh Allah dan diungkapkan pada akhir zaman ini. Dalam Yesus Kristus ada dalam keselamatan. Dalam Yesus satu-satunya kita bertemu dengan Bapa di surga. Yesus Kristus tidak terpisah dengan Allah. Allah tidak terpisah dengan Yesus. Yesus berkata, Filipus, sekian lama engkau mengikut aku, engkau tidak kenal aku. Tidak tahukah aku? Aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Amin. Itulah pertama adalah firman. Firman bersama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Jadi firman itu bukan logos. Perhatikan, firman itu bukan logos. Firman itu adalah Allah. Dia pemilik logos itu. Jadi jangan saudara salah paham. Firman Allah itu adalah firman. Dia tidak terpisah dengan Yesus. Karena Yesus sudah menjadi firman. Injil itu adalah sebagai kekuatan Allah. Ada amin? Yesus Kristus telah menjadi manusia, bukan menjelma. Jangan disalahgunakan kata. Yesus telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita melihat kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi Allah itu dalam Yesus, Yesus dalam Allah. Mula pertama firman, firman bersama dengan Allah. Allah itu adalah firman. Dia bukan logos, dia bukan pengetahuan, dia bukan hikmat, dia pemilik hikmat. Dia pemberi hikmat, dia pemberi pengetahuan, dia pemberi logos itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita diputar balikan. Yesus Kristus dan Allah itu satu. Alkitab mengatakan Allah memenuhi langit dan bumi. Bayangkan, kita tidak bisa ukur Allah itu sebagaimana besar. Kita tidak ukur pikiran kita yang terbatas ini mengukur Allah itu sama seperti manusia. Sehingga orang berusaha Allah itu menjadi seperti ilmu pasti. 1 tambah 1 adalah 2. Di dalam Yesus 1 tambah 1 adalah 1. Ada amin. Bapa ya firman, firman ya Bapa. Roh Kudus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Sama, satu. Kita tidak bisa mengukur dengan yaitu pikiran kita. Injil itu adalah kekuatan Allah. Yesus Kristus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kepada orang-orang yang percaya, terutama kepada orang Yahudi dan orang Yunani, mewakili orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan, orang Yunani yang dipilih oleh Tuhan, termasuk saudara dipilih oleh Tuhan. Yesus berkata, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Itu sebab mari. Iya. Oke, mari kita akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Kita akan lihat. Iya. 1 Korintus 1 ayat 24.
Iya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Iya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Amin. Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagaimana dong bilang logos itu adalah pisah dengannya, yaitu Yesus. Yesus dan Kristus itu adalah Allah yang pemilik hikmat. Diberikan hikmat manusia, diberikan bijaksana manusia, diberikan pengetahuan kepada manusia. Allah yang punya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-25. Ya, terus. Dengan sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Ya. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Terus. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, terus. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Luar biasa. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Dengan kebodohan dianggap orang dunia, kita menerima salib, kita menerima Yesus, kita memberitakan Injil. Injil bagi kekuatan Allah, bagi mereka kebodohan. Tapi bagi kita itulah kemuliaan. Bagi kita itulah kekuatan. Bagi kita itu adalah keselamatan. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita terjebak di dalam satu, sekali lagi, yaitu filsafat, yaitu saudara kasih oleh Tuhan, yang akan membingungkan hidup saudara dan saya. Maka sebab itu mari hari ini saya mau katakan bahwa Yesus Kristus harus ada dalam hidup kita. Yesus Kristus harus tetap ada dalam, yaitu kehidupan dimanapun kita berada. Mari kita bersama dengan Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Luar biasa. Artinya firman Allah itu yang akan menuntun kita sehingga sampai kepada yaitu kesempurnaan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Puji Tuhan. Jadi Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Itulah rahasia yang berabad-abad, yang saudara dikasih oleh Tuhan, diselidiki oleh para ahli-ahli, dan mereka mulai terkecoh dengan berbagai macam namanya bahasa ini, bahasa itu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan tidak boleh ditafsir sesuai dengan kebenaran yang ada. Amin. Kita harus berpegang kepada suatu tafsiran firman Allah. Alkitab itu sudah utuh, sudah mewakili semua ya para nabi, para rasul yang Tuhan percayakan. Maka Roh Kudus itu diutus untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ya, kebenaran mana? Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu penuh dengan kebenaran. Di sana ada nubuat, di sana ada nasihat, di sana ada pengajaran, di sana ada yaitu penuntun untuk supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu ya Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian firman Allah untuk supaya kami tidak mengalami kesesatan, tidak kami dibingungkan dengan berbagai macam Tuhan, pengertian-pengertian yang Tuhan bertentangan dengan Injil keselamatan, bertentangan dengan salib Yesus Kristus sebagai Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini, materekan dalam hidup kami, supaya kami Tuhan benar-benar hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berkata-kata di dalam kebenaran. Tuhan, jagailah jiwa kami, jagailah roh kami, jagailah Tuhan akal budi kami, supaya kami tidak mengalami kesesatan. Tuntun terus Bapa. Mari Roh Kudus bawalah kami dalam seluruh kebenaran, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, ya Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.